Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari kelas E. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Nasionalisme Bangsa Indonesia. Pengertian nasionalisme bangsa Indonesia. Nasionalisme adalah semacam etnosentrisme atau pandangan yang berpusat pada bangsanya. Gejala seperti semangat nasional, kebanggaan nasional, patriotisme, dan sebagainya terdapat pada semua bangsa sebagai suatu gejala umum untuk mensolidarisikan diri dengan suatu kelompok yang senasib. Nasionalisme dalam arti negatif adalah suatu sikap yang keterlaluan, sempit, dan sombong. Apa yang menguntungkan bangsa sendiri begitu saja dianggap benar sampai kepentingan dan hak bangsa lain diinjak-injak. Jelas, nasionalisme seperti itu mencerai beraikan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Nasionalisme dalam arti positif adalah sikap nasional untuk mempertahankan kemerdekaan dan harga diri bangsa dan sekaligus menghormati bangsa lain. Nasionalisme dalam pengertian ini sangat berguna untuk membina rasa persatuan antara penduduk negara yang heterogen karena perbedaan suku, agama, ras, dan golongan, serta berfungsi untuk membina rasa identitas. Pentingnya nasionalisme bangsa Indonesia. Indonesia mempunyai keberagaman adat istiadat, budaya, agama, serta etnis. Oleh karena itu, semangat nasionalisme perlu ditumbuhkan agar tidak timbul perpecahan di dalam bangsa Indonesia. Nasionalisme dalam hal ini dapat dipandang sebagai komitmen moral bangsa Indonesia untuk tidak memandang perbedaan itu sebagai konflik, melainkan sebagai kenyataan yang tidak dapat ditolak, juga sebagai kekayaan yang penuh dengan dinamika. Di sisi lain, identitas nasional perlu dipupuk pada generasi muda melalui kesadaran nasional. Kesadaran nasional menciptakan inspirasi dan aspirasi nasional. Keduanya penting untuk membangkitkan semangat nasionalis. Nasionalisme sebagai ideologi perlu menjiwai setiap warga negara dan wajib secara moral dengan loyalitas penuh mengabdikan diri kepada kepentingan negara. Dengan menumbuhkan sikap nasionalisme yang lebih kuat kepada generasi muda, maka bangsa Indonesia akan dapat keluar dari berbagai macam masalah yang dialami. Dengan menumbuhkan sikap nasionalisme yang tinggi, maka bangsa Indonesia akan memiliki kedaulatan yang kuat dan pada akhirnya bangsa Indonesia bisa mewujudkan cita-citanya, yaitu menjadi sebuah negara yang adil dan makmur. Perkenalkan, nama saya Sakti Widianingsih. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bentuk-bentuk nasionalisme bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu nasionalisme kewarganegaraan adalah nasionalisme yang terbentuk karena negara memperoleh kebenaran politik dan partisipasi aktif warganya. Keanggotaannya bersifat sukarela. Dan yang kedua adalah nasionalisme etnis atau etnonasionalisme adalah nasionalisme yang terjadi di mana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat. Keanggotaan suatu bangsa bersifat secara turun-temurun. Seperti Joko yang merupakan orang dari Jawa, karena orang tua dan nenek moyangnya berasal dari suku Jawa. Joko menggunakan bahasa Jawa karena bahasa itu dipakai oleh orang tuanya dan orang-orang sebelumnya. Yang ketiga yaitu nasionalisme budaya adalah nasionalisme yang terbentuk karena negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama anggota masyarakat. Selanjutnya yaitu nasionalisme romantik. Nasionalisme romantik adalah bentuk nasionalisme etnis di mana negara memperoleh kebenaran politik sebagai suatu yang alamiah atau organik dan merupakan ekspresi dari bangsa atau ras. Menurut semangat romantisisme, nasionalisme romantik
menitik beratkan pada budaya etnis yang sesuai dengan idealisme romantik. Dan yang terakhir yaitu nasionalisme kenegaraan merupakan kombinasi antara nasionalisme kewarganegaraan dan nasionalisme etnis. Dalam konsep nasionalisme kenegaraan, bangsa menjadi komunitas yang memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan dan kekuatan negara. Saya Nabila Kotonada Maulidia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi selanjutnya, yaitu sejarah dan nasionalisme di Indonesia. Nasionalisme adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena dengan adanya nasionalisme yang tinggi, sebuah bangsa dapat berdiri tegak dan memiliki sebuah jati diri yang kuat. Nasionalisme merupakan sesuatu yang harus diperhatikan oleh setiap elemen bangsa dalam setiap perjalanan bangsa tersebut. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Nasionalisme di Indonesia muncul dari adanya kesadaran dari masyarakat yang terus berkembang, yaitu kesadaran terhadap situasi ketertindasan yang kemudian menciptakan keinginan untuk bebas dan merdeka. Nasionalisme Indonesia ini tumbuh jauh sebelum negara Indonesia terbentuk, seperti Sumpah Palapa yang digelorakan oleh Mahapatih Gajah Mada yang bertujuan untuk menyatukan Nusantara. Kemudian lahirnya nasionalisme Indis yang dilakukan oleh orang darah Eropa yang mengalami hibridasi dengan bangsa pribumi. Nasionalisme Indis ini tentunya memberi peran penting bagi lahirnya nasionalisme Indonesia, karena dengan munculnya nasionalisme Indis merupakan bentuk dari penolakan dari adanya kolonialisme yang akhirnya melahirkan beberapa produk yang akhirnya membentuk nasionalisme. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dari nasionalisme Indis ini muncul tokoh-tokoh seperti Dawes Dekker dan para pendiri Indis Partai atau IP, serta melahirkan tokoh yang disebut tiga serangkai pelopor nasionalisme yaitu Edward Dawes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Gerakan ini merupakan gerakan yang bertujuan untuk menuntut hak kewarganegaraan mereka. Di sisi lain, gerakan ini juga menjadi sebuah perintis gerakan oposisi terhadap pemerintah kolonial yang terorganisir. Nasionalisme Indis bukanlah satu-satunya yang menjadi tonggak awal lahirnya nasionalisme di Indonesia. Modernisasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda terhadap orang-orang jajahannya juga menjadi faktor pendorong yang besar pula. Berdasarkan dengan adanya modernisasi tersebut, maka lahirlah politik etis yang membawa perubahan besar yang akhirnya memberikan kesempatan kepada orang-orang pribumi untuk mengenyam pendidikan, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Kemudian lahirlah Perhimpunan Indonesia yang merupakan wadah perhimpunan mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di Belanda. Perhimpunan Indonesia juga mempunyai sebuah peran yang sangat besar terhadap terselenggaranya Kongres Pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober 1928, yang kemudian lahir sebuah cerita heroik tentang persatuan pemuda yang biasa dikenal dengan Sumpah Pemuda. Benih nasionalisme inilah yang tersemai karena pembatasan-pembatasan politis yang dilakukan oleh pemerintah kolonial.
Kesadaran akan kekuasaan politik dan ekonomi Belanda membangun jiwa nasionalisme. Kesepakatan di awal bahwa nasionalisme dibentuk atas kesamaan nasib, karakter, kultural, maupun sejarah. Kemudian slide selanjutnya adalah 5 unsur yang membuat pertumbuhan nasionalisme Indonesia. Yang pertama, tingginya homogenitas keagamaan di Indonesia. Yang kedua, sikap superioritas orang-orang Belanda yang tidak mau disamakan dengan orang pribumi dalam berbahasa menjadi faktor integrasi penting lainnya. Kemudian yang ketiga, dengan dibentuknya Majelis Perwakilan Tertinggi bagi orang Indonesia yang disebut Volksraad, mampu mengorganisir gerakan-gerakan kebangkitan nasional. Kemudian yang keempat, perkembangan radio dan surat kabar menjadi saluran untuk penyebaran gagasan nasionalisme. Dan yang terakhir adalah adanya rangsangan oleh mobilitas geografis, gagasan maupun penduduk. Kemudian slide selanjutnya, dengan menumbuhkan sikap nasionalisme yang lebih kuat kepada generasi muda, maka bangsa Indonesia akan bisa keluar dari berbagai macam masalah yang dialami. Dengan menumbuhkan sikap nasionalisme yang tinggi, maka bangsa Indonesia kedaulatan yang kuat dan pada akhirnya bangsa Indonesia bisa mewujudkan cita-citanya, yaitu sebuah negara yang adil dan makmur. Dan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.